Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu ya. Sebelumnya selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dan semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Ya, sebelum memasuki pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah kalian masuk semua ya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya bisa memimpin berdoa untuk pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama. Kerjasama dalam bidang kehidupan. Nah, sebelum kita benar-benar masuk pada materi, alangkah baiknya itu sampah-sampah yang ada di kolong meja, di sebelah bangku, itu dibuang terlebih dahulu. Dan juga seragam yang belum rapi mohon dirapikan ya. Ya, sekarang kita masuk pada materi. Apa sih yang kalian tahu tentang kerjasama? Ya, benar. Kerjasama itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, jadi kerjasama itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau bisa lebih untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, misalnya saja Indonesia ya. Sebelumnya Indonesia kan belum merdeka. Nah, kemerdekaan itu dapat terjadi karena adanya sebuah persatuan. Nah, persatuan dari sebuah masyarakat Indonesia. Tentunya dalam persatuan ini terjadi sebuah kerja sama untuk mencapai apa? Mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, tujuan dari negara Indonesia itu apa? Tujuannya terdapat pada pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang kalian tahu tentang kerjasama itu? Contohnya apa saja? Ayo, kalian tahu. Nah, benar. Contohnya itu gotong royong. Nah, seperti ada di gambar ini. Nah, di gambar ini ada dua gambar yang menunjukkan sebuah kerjasama. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar gotong royong untuk membantu tetangga untuk membangun rumah. Nah, hal ini tentunya menjadi sebuah contoh dari kerjasama itu sendiri. Kita lihat dari
pengertiannya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, tentunya ini sebuah gotong royong itu pasti kan dilakukan oleh beberapa orang. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, pada gambar ini tujuannya untuk membantu tetangga yang membangun rumah. Nah, contoh yang kedua yaitu Bapak Jokowi bersalaman dengan kepala negara dari Australia. Nah, tentunya ini terjadi kerjasama antar negara. Nah, kerjasama antar negara itu bisa dilakukan oleh 2 negara atau bisa lebih, ya sesuai dengan pengertian dari kerjasama tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih kerjasama itu bisa dilakukan? Nah, jawabannya tepat sekali. Nah, kerjasama itu dilakukan karena pada dasarnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi manusia itu makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini pastinya akan membutuhkan orang lain. Sehingga sebuah kerjasama itu pada dasarnya emang manusia itu nggak bisa hidup sendiri, jadi harus dibantu oleh orang lain. Nah, dibantu orang lain ini akan menghasilkan sebuah kerjasama. Contohnya ya itu tadi gotong royong, terus apalagi terus kerjasama antar 2 negara, terus PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ya juga merupakan sebuah kerjasama antar berbagai negara. Sekarang kita akan beralih pada 4 komponen yang kita pelajari pada pagi hari ini dalam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, apa saja bidang-bidang yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu bidang sosial politik. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang pertahanan. Dan keamanan. Kemudian yang keempat yaitu bidang umat beragama. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang bidang-bidang yang sudah Ibu tuliskan di sini? Sekarang kita akan membahas pada bidang yang pertama terlebih dahulu, yaitu bidang sosial dan politik. Nah, di sini siapa sih yang tahu apa itu bidang sosial politik? Ya, pasti kalian berpikiran tentunya bidang di sosial dan di bidang politik. Ya, kalian nggak salah. Bidang sosial politik ini bisa kita lihat pada Pancasila, sila keempat. Gimana yuk bunyinya? Bagaimana sih
bunyi dari Pancasila sila yang keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila keempat akan ditemui beberapa poin, yaitu permusyawaratan kebijaksanaan. Adapun perwakilan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih ada 3 poin yang menggambarkan kerjasama? Nah, kerjasamanya ini di mananya? Nah, kita tahu bahwa sebuah kebijakan itu pasti dibuat oleh sebuah orang-orang perwakilan, ya, untuk bermusyawarah sehingga menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, musyawarahnya sendiri ini akan sesuai dengan pengertian dari kerjasama itu sendiri, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, di sini contohnya di pemerintahan pusat. Nah, di pemerintahan pusat kan pastinya akan mengeluarkan sebuah undang-undang. Nah, undang-undang ini pastinya ini akan dinyatakan sebuah kebijakan. Nah, kebijakannya berbentuk undang-undang. Nah, siapa yang membentuk? Nah, ini ada perwakilan. Perwakilannya siapa? Yaitu presiden dan siapa yang membentuk undang-undang? Presiden dan DPR. Nah, di sini akan ada sebuah perwakilan dari rakyat. Nah, mereka presiden dan DPR ini akan melakukan sebuah rapat. Nah, rapat sendiri ini tentunya akan menjadi bentuk sebuah kerja sama. Karena apa? Karena kegiatan mereka itu bertujuan tertentu. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan kebijakan, yaitu berupa undang-undang. Nah, tentunya bukan hanya di pemerintahan pusat saja, tetapi pemerintahan yang paling bawah, misalnya pemerintahan ada di lingkungan desa. Nah, seorang kepala desa akan membuat kebijakan, tentunya itu akan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh beberapa perwakilan, misalnya ada perwakilan RT, perwakilan RW, dan itu menghasilkan sebuah kebijakan desa itu sendiri. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa sih harus ada permusyawaratan atau musyawarah? Ya, tentunya permusyawaratan atau musyawarah itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, karena negara Indonesia ini merupakan negara yang demokratis. Tentunya dengan musyawarah tersebut akan menghasilkan sebuah mufakat yang akan disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk bidang yang kedua yaitu akan ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini sendiri berpacu pada pasal 33, di mana pasal 33 ini berbunyi
gimana, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada pasal 33 itu menjelaskan bahwa perekonomian disusun dengan usaha bersama yang berpacu pada asas kekeluargaan. Contohnya apa di bidang ekonomi, yaitu sebuah koperasi. Nah, ada koperasi sekolah dan koperasi lainnya. Nah, disusun sebagai usaha bersama. Nah, usaha bersama ini, kata bersama pastinya apa? Pastinya mengarah pada dua orang atau lebih. Nah, sehingga pada bidang ekonomi ini pastinya akan ada sebuah kerja sama. Nah, contohnya itu tadi koperasi. Nah, sebuah koperasi ini pastinya akan dikelola oleh banyak orang. Tujuannya apa? Tujuan dari koperasi itu. Nah, koperasi itu setiap koperasi itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, kenapa koperasi itu tidak dijalankan oleh satu orang saja? Karena koperasi itu di dalamnya ada berbagai karena koperasi itu tentunya mengarah pada bidang ekonomi. Nah, di dalam ekonomi itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33, yaitu yang berbunyi perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama. Nah, usaha bersama dengan asas yang kekeluargaan. Nah, koperasi sendiri itu adalah sebuah badan usaha yang berasas kekeluargaan. Siapa sih pelopor dari koperasi itu? Pelopornya yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang sampai sekarang dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, dari penjelasan Ibu sampai saat ini, ada yang bertanya. Sekarang kita beralih pada bidang nomor 3. Nah, pada bidang nomor 3 yaitu pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara. Nah, pasti kalian bertanya-tanya,
di mana bentuk kerjasamanya. Nah, selepas dari Indonesia merdeka, masih terus ada sebuah konflik-konflik yang terjadi di wilayah Indonesia. Tentunya dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia belum secara penuh ikhlas untuk Indonesia merdeka. Tentunya dibutuhkan sebuah usaha yang lebih agar Indonesia tidak dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Tentunya dengan cara mempertahankan dan memperketat keamanan negara. Nah, di mana kerjasamanya? Pada pasal 30 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Nah, bentuknya dari mempertahankan dan menjaga keamanan negara itu sendiri ada pasti tentunya ada sebuah bela negara. Nah, semua warga negara itu wajib dan berhak untuk membela negara. Nah, tentunya dalam membela negara itu pastinya butuh yang dinamakan sebuah kerjasama dalam bentuk yang dimana dalam bentuk tidak ada perselisihan yang terjadi, artinya menjaga agar bekerjasamalah untuk menjaga kedamaian di negara Indonesia ini. Nah, sekarang apa saja sih contoh dari bentuk bela negara? Benar sekali, bentuk bela negara yaitu yang pertama adalah cinta terhadap tanah, yang kedua rela berkorban, yang ketiga yaitu mempertahankan ideologi negara, yaitu apa? Pancasila. Tentunya masih banyak lagi bela negara, menjadi TNI Polri itu tentunya. Nah, dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara ini juga ada kerjasama jika dikaitkan sebelum kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan tentunya banyak usaha yang dilakukan agar Indonesia merdeka, yaitu apa? Mereka bekerjasama antar pulau-pulau yang disebut dengan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi. Nah, itu mereka bekerjasama untuk mengusir penjajah dan mempertahankan dan menjaga keamanan negara agar negara ini bisa terbebas dari penjajah bangsa lain. Nah, sekarang kita beralih pada bidang yang terakhir, yaitu bidang keempat, yaitu agama. Yang keempat pada bidang agama. Nah, ayo siapa yang tahu berapa
agama yang ada di Indonesia. Dan ya, yang pertama itu adalah agama Islam. Terus apa lagi? Kristen. Terus apa lagi? Hindu. Apa lagi? Buddha. Apa lagi? Konghucu. Apa lagi? Katolik. Ya. Nah, ini adalah agama-agama yang diakui oleh negara Indonesia. Agama yang diakui oleh negara Indonesia tentunya masih ada keyakinan-keyakinan dari masyarakat Indonesia yang masih belum mendapat pengakuan dari negara Indonesia. Nah, bentuk kerjasamanya gimana caranya? Tentunya di setiap agama yang ada di Indonesia tentunya pasti punya tempat ibadah yang berbeda, terus hari raya yang berbeda, waktu ibadah yang berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan, kerjasamanya ada di mana? Kerjasamanya ada di sikap toleransi. Nah, dengan sikap toleransi ini, maka sebuah kedamaian akan terjadi di sebuah negara. Nah, apa jadinya kalau misalnya tidak ada toleransi antar umat beragama? Tentunya negara pasti akan ricuh, gak damai lagi. Semua saling menyalahkan, mempertahankan agamanya sendiri-sendiri dan membenarkan agamanya itu paling benar, padahal semua agama itu sama. Nah, tentunya dengan toleransi itu kita bisa menghargai di setiap hak-hak yang dipunya dari berbagai agama ini. Misalnya kita menghormati teman kita yang beragama Kristen, sehingga kita tidak melakukan sebuah kerja kelompok. Misalnya kalau ada kerja kelompok itu di hari Minggu ketika dia sedang beribadah ke gereja, sehingga kita bisa melakukan sebuah kerja kelompok itu pada di sela-sela waktu senggang, waktu sekolah atau pulang sekolah. Tentunya kita juga menghargai agama dari teman kita yang beragama Islam untuk sholat terlebih dahulu. Nah, terlihat dari toleransi itu terlihat dari agama Hindu dan Islam yang ada di Bali. Nah, pada waktu itu hari raya Nyepi yang dilakukan oleh agama Hindu dan yang hal itu bertepatan di hari Jumat. Tentunya sebagai umat Islam Muslim itu akan melakukan sholat Jumat. Nah, di sini sebuah toleransinya itu benar-benar sangat kental dan sangat sangat menjadi sebuah hal yang istimewa lah. Karena di situ pihak Hindu itu memperbolehkan umat Islam itu melakukan sebuah sholat Jumat, tetapi dengan syarat tidak memasang toa atau pengeras suara gitu. Nah, sehingga umat Islam ini bisa melakukan ibadah kayak biasanya yang tidak mengganggu dari ibadah umat Hindu itu sendiri. Nah, mereka bekerja sama untuk saling menjaga hak dan
haknya mereka untuk memilih dan memilih keyakinan agamanya masing-masing dan melakukan sebuah ibadahnya masing-masing, tentunya di sebuah peribadatan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai arti penting dari sebuah kerjasama. Sebelumnya kita tadi sudah belajar mengenai makna atau makna yang ada di kerjasama. Nah, arti penting sebuah kerjasama. Nah, apa saja arti penting? Ada yang tahu apa saja arti penting yang terkandung pada kerjasama di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yang pertama yaitu memperkuat tali persaudaraan. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu mendorong semangat kerjasama atau gotong royong. Yang keempat yaitu lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada yang bisa menambahi dari jawaban Reno. Ya, jawaban Reno itu sudah benar. Jadi ada arti penting dari kerjasama dalam berbagai kehidupan, yaitu yang pertama, memperkuat tali persaudaraan. Karena kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka akan bertemu dengan berbagai saudara-saudara, sanak saudara kita untuk melakukan kerja bareng. Nah, yang kedua yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, tentunya dengan kerjasama itu kita mendorong untuk bersatu. Seluruh lapisan masyarakat itu bersatu, membentuk sebuah persatuan dan kesatuan agar di negara tersebut itu menjadi damai, tentram, dan aman. Yang ketiga yaitu mendorong semangat bekerja sama atau gotong royong. Nah, dengan sebuah gotong royong maka akan dihasilkan sebuah keefisienan dalam bekerja. Misalnya, kalau bekerja itu dilakukan oleh 1 orang saja, itu membutuhkan waktu untuk selesai 2 hari. Nah, ketika dilakukan oleh semua dilakukan dengan cara gotong royong, maka pekerjaan itu bisa jadi hanya selesai dalam waktu 1 hari atau hanya membutuhkan waktu setengah hari saja. Nah, tentunya ini bisa mempercepat atau lebih efisien dalam bekerja. Tentunya
kita balik lagi, sebuah kerjasama itu dilakukan untuk sebuah tujuan yang tertentu. Sekarang kita bergeser pada cara mewujudkan sebuah kerjasama. Nah, mewujudkan kerjasama ini ada di lingkungan. Nah, lingkungan yang pertama yaitu lingkungan sekolah. Yang kedua lingkungan masyarakat. Yang ketiga lingkungan negara. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara mewujudkan sebuah kerjasama di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara? Ya adalah di lingkungan sekolah berapa aja? Ya, benar sekali. Nah, di lingkungan sekolah kita bisa mewujudkan sebuah kerjasama itu dengan cara melaksanakan piket, kemudian melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Terus kemudian dengan cara menghormati dan melakukan apapun peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang masyarakat, silakan Dion untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, di masyarakat kita juga bisa melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan cara berpartisipasi kegiatan yang ada di wilayah rumah, misalnya di kegiatan RT, yaitu kerjasama gotong royong untuk membersihkan jalan. Terus kita juga bisa berpartisipasi sebagai panitia HUT kemerdekaan di sekitar rumah kita, misalnya ada Karang Taruna, ada organisasi-organisasi yang bisa menjunjung menjadikan dedikasi kita untuk negeri. Nah, kemudian di lingkungan negara yang sudah disampaikan oleh Siska itu benar sekali. Kita harus wajib membayar pajak. Kita harus berbondong-bondong untuk bekerja sama dalam membayar pajak, karena dengan pajak tersebut kita bisa negara kita bisa mendirikan sebuah infrastruktur secara merata. Kemudian kita juga bisa melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat. Sekarang Ibu akan mengasih tugas untuk kalian, yaitu meresum pembelajaran pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk belajar bab selanjutnya. Tugas ini dikumpulkan pada hari Selasa jam 10 di ruangan Ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu pada pembelajaran kali ini kita belajar bahwa kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, dalam kerjasama di bidang kehidupan, kita sudah belajar di 4 bidang, yaitu bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan dan keamanan negara, yang terakhir adalah di bidang keagamaan. Nah, kemudian arti penting dari sebuah kerjasama yaitu yang pertama mempererat tali persaudaraan, yang kedua memperkuat persatuan dan kesatuan, yang ketiga mendorong semangat kerjasama atau gotong royong, yang keempat efisiensi dari sebuah pekerjaan. Kemudian bagaimana cara untuk mewujudkan sebuah kerjasama di berbagai bidang di setiap lingkungan, yaitu ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Di lingkungan sekolah kita bisa melakukan kerjasama dalam sebuah tugas kelompok. Yang kedua, kita harus patuh pada peraturan sekolah. Yang ketiga, kita harus melakukan kegiatan jadwal piket. Kemudian di masyarakat kita bisa ikut serta dalam sebuah organisasi, biasanya ada Karang Taruna. Yang kedua, bisa ikut berpartisipasi dalam panitia HUT kemerdekaan yang ada di wilayah rumah kalian. Nah, untuk yang bernegara itu kita harus melakukan kerjasama dalam membayar pajak. Kemudian kita juga melakukan peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.